kepulauan yang mempunyai kira-kira 1.000 pulau kecil dan 4 pulau besar. Keempat pulau besar itu adalah Honshu, Shikoku, Kyushu, dan Hokkaido. Kata Jepang bukan dari bahasa Jepang, tetapi perubahan dari kata Zipango yang dipakai oleh Marco Polo dan berasal dari bahasa Cina Zipango, yang artinya negeri atau tanah asalnya matahari. Dalam perkembangan sejarah Jepang, teori ini lahir dan cerita dalam buku kuno dibina untuk dijadikan pendorong untuk mengejar aspirasi-aspirasi nasional di masa sebelum Perang Dunia II. Teori ini disalahgunakan oleh kalangan militer yang berkuasa di masa puncaknya imperialisme Jepang pada akhir tahun 1930 sampai 1945. Dalam politik ekspansi untuk menaklukkan seluruh Asia Timur dan Tenggara, pada waktu itu diadakan propaganda persemakmuran Asia Timur Raya. Bangsa Jepang dianggap Asia memikul tugas suci untuk memerintah seluruh dunia seperti amalkan Amaterasu kepada Ninigi. Kemudian Jepang di zaman prasejarah. Yang pertama yaitu zaman Paleolitikum, di mana di zaman dulu kala letak Jepang terletak di pinggir dunia peralihan Asia Timur. Letaknya terpencil sudut paling jauh. Di zaman Pleistosen, kepulauan Jepang masih bersatu dengan daratan Asia Timur. Tetapi dari zaman itu masih ditemukan tanda-tanda adanya manusia yang tinggal di daerah Jepang sekarang. Kemudian di zaman Neolitikum, sebenarnya pembagian zaman prasejarah Jepang ke dalam zaman batu tembaga dan perunggu dan seterusnya sukar dilakukan. Zaman prasejarah di Jepang dapat dibagi dalam zaman batu perunggu dan perunggu besi, tetapi para ahli arkeologi Jepang lebih suka berpedoman pada corak benda-benda keramik. Periuk-periuk Jomon banyak ditemukan di Honshu Timur, dan cara kehidupan manusia di zaman itu masih berburu dan menangkap ikan. Bentuk rumah buatannya masih sederhana. Patung-patung hanya bisa jadi patung-patung dewa, dan ditemukan pula semacam gada dari batu yang mungkin dipakai sebagai benda berkekuatan magis atau benda sakti bertuah. Kebudayaan Jomon atau Jomon Shiki dibagi 3, yaitu Jomon tertua sebelum tahun 200 sebelum Masehi, kemudian zaman Jomon pertengahan 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi, yang ketiga zaman Jomon terakhir 200 sampai 600 Masehi. Kebudayaan Jomon dan corak yang paling muda hanya terdapat di Honshu Utara, yaitu 2 aman setelah bangsa Ainu terdesak dan selatan ke utara oleh bangsa Yamato. Kemudian pada zaman batu perunggu dan perunggu besi, sekitar tahun 200 sebelum Masehi, melalui Korea masuk unsur-unsur kebudayaan Cina. Pengaruh Sino-Korea itu memasukkan unsur kebudayaan peranian barang perunggu dan bas dan keramik corak baru. Ada juga pengaruh Australia dan pulau-pulau sebelah selatan, tetapi mungkin juga Cina Tenggara melalui Korea ditanam sejenis gandum, dan juga sudah dikenal penamaan padi di sawah. Keramik corak baru itu disebut sebagai yayo. Jepang di zaman kuno. Kehidupan orang Jepang pada zaman kuno ini memiliki ciri sebagian masyarakat primitif lainnya, yakni belum mengenai stratifikasi sosial di dalam masyarakat maupun kekuasaan yang jelas. Dalam sejarah Jepang, istilah zaman primitif ditafsirkan secara longgar untuk masa terhitung dari awal masa prasejarah, yakni sekitar 300.000 tahun sebelumnya. Waktu kepulauan Jepang secara geografis terpisah dari benua Eurasia atau Eropa Asia sampai dengan munculnya negara kekaisaran sekitar abad ke-6.